ya. Saya bertugas sebagai pemandu ditemani oleh Kang Wisa. Driver kita beliau ini dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mobil kita ini diberi nama Bandros. Nama kue di Bandung, kue Bandros. Kalau di Bekasi, kue pancong. Oh, apanya hari kue nama? Oh, ada juga. Oh, jadi ada Bandung, ada Bandros ya. Ya. Karena Bekasi kan Jawa Barat. Tapi lebih dikenalnya kalau Jakarta kan kue pancong. Naik Bandros ya sama Mas Rena. Dulu Mas Rena. Nah, yang baru makan apa? Antara kue pancong dengan kue pancong. Bisa nggak? Mau ambil apa? Ya, diambil. Pancong. Ini betul sama-sama. Yang jelas bedanya kalau kue pancong manis bu, kalau bandros asin. Ya. Tahu nggak kenapa bandros nggak manis? Yang naik bandros sudah manis-manis bu. Ini kantor wali kota terluas di seluruh Indonesia. Nama kantor wali kota di seluruh Indonesia diberi nama Balai Kota. Sama di Riau juga kan Balai Kota ya. Tapi di Bandung nggak ada Balai Kota. Jangan nyari Balai Kota. Di Bandung yang ada Balkot. Ya orang Bandung kalau ngajak main ke sini, ayo orang ke Balkot. Nggak ada Balai Kota. Ya. Lalu kalau ditanya siapa wali kota Bandung, Kang Farhan. Dengan PD-nya Kang Farhan. Di tengah-tengah di lantai 2-nya ada tulisan berwarna hitam ya, The Brickler. Lihat nih. Oh ya. Udah kelihatan? The Brickler ya. Ada yang tahu artinya? Mau tahu? Supaya jelas ya, saya akan ajarin berhitungnya orang Belanda 1 sampai 10. Mau? Oke. Ikutin suara saya ya. Ya. Yang keras. Siap? Hey. Hey, Hey. hey, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Bukan 5 ya, 10. Oh, 5 bahasa Inggris ya. Tadi yang enak 8 ya, ya. Ya, saya ulang ya, ulangi. 8, 8, 8, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi nanti kalau beli round 88, round Tadi ada kata Jria, berarti 3. Color itu warna, pila 3 warna. Karena dulu sering berkibar bendera Belanda. Oh. Merah, putih, biru. Warna bahasa Inggrisnya color. Orang Belanda nyebutnya color. Nah, kita jadi clear. Iya. Warna clear kan? Ada orang Jawa kelir kalau udah. Iya, clear. Orang Belanda nyebut warna biru blau. Orang Sunda jadi bulau. Orang Jawa jadi blau. Ya. Ternyata blau itu bahasa Jerman. Orang Jerman nyebut biru itu blau. Dulu ada TV, birunya dominan, Blaupunkt. Ada merek TV Blaupunkt, birunya dominan, kematannya enak. Saya sempat pernah dulu punya Blaupunkt. Ya. Jadi kalau orang Belanda, Blau dari budeg kan. Nah, bahkan ada nama kue yang ngasih nama orang Belanda. Ada ibu Belanda lagi nongkrong di depan rumah dengan anaknya. Tukang kue lewat, anaknya mau kue, dipanggil tukang kue. Dikasih macam-macam kue, nolak anaknya, neng. Marah dong ibunya, kamu mau apa sih? Begitu dikasih kue berbentuk bantal, baru diterima. Tolong ada yang buka gadget, tolong tulis, oh benda itu bahasa Belanda. Halo, Hai. tulis ya, oh benda itu bahasa Belanda. Come on. Oh, ada tulisannya. Apa? Ada kayaknya nggak? Oh, dating. Oh, dating. Ini udah ketemu. Ada T-nya kan? Coba tukang modalin kan nggak kelihatan tulisannya. Oh, daging dengarnya. Padahal oh, dating. Ada T. Oh, dating. Ya, bahasa Inggrisnya oh, dating ya. Belanda oh,
Onading. Ada T-nya, ketika ada lihat tulisannya jadi Onading. Itu yang masih sama Belanda. Ya. Nah, awas si Tete. Di rumah ada waslat. Tahu waslat? Tahu. Kalau di kanan kan dilap, was cuci, bahasa itu wash. Tempat cucinya sekarang nggak wash towel. Pakai F ya, bukan pakai P. Jadi orang Cina wash apa? Wash towel, wash cuci, towel itu meja tempat cuci tangan. Dulu orang Belanda cuci tangannya di wash home. Sekarang jadi apa? Baskom. Baskom. Karena ada tulisannya. Bukti kan? Baskom. Konkret. Ya? Ada hampir 1000 bahasa Belanda yang jadi bahasa kita, hampir semuanya orang. Yang kotak-kotak, Belanda itu nyebutnya bak. Di rumah ada bak mandi, kotak itu, ya kan? Ada asbak, bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya ashtray. Orang Belanda Asbak. bak itu kotak, bata merah, bak stain, bak kotak spoon, batu kotak. Ya. Nah kalau yang kotak besar ditarik kuda di jalanan, orang Belanda nyebutnya gerobak. Kita jadi gerobak. Gerobak. Ya kan? Dari kata gerobak itu besar, gerobak jadi gerobak. Dan G dibacanya ho Belanda. Kata gratis itu dari bahasa Belanda. Makanya orangnya menyebutnya gratis. Bukan gratis, orang Bandung mah gratis. Karena orang Belanda nyebutnya bukan gratis, tapi gratis. Ada kol-kolahnya ya. Bahasa Arab, bahasa Belanda itu kayak bahasa Arab. Ada kol-kolahnya, ada panjang pendek. Kalau tulisannya double huruf itu dibacanya panjang. Kayak kantor itu dari bahasa Belanda. Kan always harusnya. Nah, cuman Belanda nulisnya double O. O-nya 2. Jadi kantor. Apotik E-nya 2. Apotik. Lalu ini jalan, Belanda nyebutnya lan, double A. Lan. Diadopsi jadi jalan kita ya. Ya dari kata lan. Ini adalah tulisan GL. Jalan, bukan Jennifer Lopez. Kita akan lewat ada restoran. Ini rumah Belanda tuh lucu ya. Ya gila. Rata-rata rumah Belanda di kota Bandung ini bangunannya mirip kayak villa dengan setengah temboknya dari batu. Batunya cukup tinggi loh, ya. Hampir setengah tembok itu batu. Kan ada yang semuanya pakai batu, ya. Kenapa? Karena arsitek Belanda pinter ya. Batu ini berwarna hitam. Dia menyerap panas. Jadi rumah Belanda tanpa AC pun sudah ada. Lalu yang kedua, negara kita ini negara tropis. Curah hujannya tinggi. Kalau kecepretan air hujan, hati-hati kotor. Ya. Kadar air tanah kita juga besar, tinggi ya. Makanya supaya nggak rebus ke atas dibikin tinggi temboknya. Jadi rumah Belanda itu ada yang lembab. Anehnya, arsitek kita kenapa tinggi? Padahal kita negara yang punya banyak gunung berapi, tapi kalau meletus keluarin batu-batuan dan berserakan di sungai. Tapi ya, aneh. Termasuk ini rumah makan bancakan. Bancakan itu bahasa Sunda ya, makan bareng. Bancakan, makan bareng. Dan ini restoran yang menjual makanan khas etnis Indonesia. Jadi kalau di Riau punya makanan asli Riau ada. Asli Riau ada di sana. Setiap daerah kan punya makanan khas ya. Kayak di orang Sunda tuh mungkin yang nggak ada di tempat lain. Kenapa ini gedung pemerintahan dibangun? Karena di awal abad 20 pemerintah Hindia Belanda berencana memindahin ibu kota dari Batavia ke Bandung. Karena waktu itu di Batavia banyak bayi-bayi Belanda meninggal karena malaria dan diare. Sementara Bandung di awal abad 20 suhunya berkisar sekitar 18 derajat, sama dengan musim panas di Paris. Maka
Makanya orang Belanda nyebut Bandung Paris Panjang. Karena udaranya. Banyak orang Belanda pindah ke Bandung, dibangunlah gedung pemerintah. Cuma dari 3 bangunan hanya selesai 2, Belandanya keburu bangkrut, jadi mangkrak. 42 Jepang datang, akhirnya ibu kota nggak jadi pindah. Masih di Jakarta sampai hari ini. Orang Bandung kecewa, enggak, karena Bandung sekarang lebih keren, ibu kota Asia Afrika. Ini ada heritage dengan budaya, factory outlet, ya, masuk gedung dengan budaya atau heritage. Dan ini ada 3 second, ini FO juga yang lagi ada bazar. Dan di pojokannya ini ada menu baru buat orang-orang Bandung sarapan. Mereka sekarang sarapannya roti. Masih baru dengar ya? Karena baru di Bandung, nggak ada di kota-kota lain. Kayak cilok, itu kan ya Bandung, cilok nggak ada di mana-mana. Tapi sekarang udah boomingnya. Nah sebentar lagi juga roti akan buka. Roti itu roti isinya mochi. Tahu mochi kan? Tahu roti ya? Rotinya dari Bandung, mochinya dari Sukabumi. Yang terkenal mochi itu Sukabumi. Jadi ini roti ini kolaborasi antara saya dan Desi Ratnasari. Jadi keren. Nggak apa-apa kan boleh bermimpi. Ini factory outlet. Makanya Bandung Jenderal Presiden ya dikirim oleh Belanda ke Indonesia. Lalu dia membangun jalan dari Anyer ke Panarukan, Jawa Barat atau Jawa Timur, sepanjang 1000 km. Dibangun dalam 3 tahun. Karena berbarengan, ya, berbarengan, setiap daerah nyambung menyambung. Namanya Jalan Raya Pos atau raya besar, ya, disebut dengan Rute Posway. Iya betul. Rute Posway, Jalan Raya Pos. Nah, kemudian sejak itu Bandung jadi kota. Dulunya hanya kota kecil. Kalau di Jakarta ada kota tua, Batavia, kota tua. Kalau Bandung Dayakolot, sama artinya di bahasa Sunda, Dayakolot, kota tua kolot. Kita berada di mana ini? Lihat macet di mana-mana. Ya, seperti ini. Ini Hotel Santika. Ini bangunan baru. Karena dulu ada penampungan air di sebelah sana tuh. Ada tuh bikin apa reservoir airnya pinter gitu. Jadi bikin kayak bunker. Ada bukit kecil, diisi air. Di setiap sudut Bandung tuh ada bunker-bunker. Nah ini dulu bunker nih, tapi dirubah. Dan ini yang sudah bangunan Belanda. Mau ini kok banyak. Yo Junction. Parkir nih loh, ngeri. Dulu ini rumah petani teh orang Belanda di Sukawarna, di Lembang. Saya pernah nonton cucu pertama di Bandung. Silang Mall, tapi kalau pusat perbelanjaannya King Department Store di nama lain. Tapi kalau nanya Bang Google pasti mall di Bandung BIP. Makanya sekarang jangan nanya Bang Google yang udah tua, udah pikun. Lebih bagus tanya cucunya. Ini pintar cucunya. Bang Google punya anak Ibu Menta. Ibu Menta punya anak THI orang Bandung. THI di London teh, kalau di Bandung mah AI. Ya, tanya THI. Nah ini sekarang ini BIP ini dulu fashion ya, banyak pakaian. Tapi sekarang dominasinya football. Kalau mau beli pakaian, mereka lebih banyak ke FO sekarang factory outlet. Jadi mall-mall itu biasanya didominasinya oleh kampung. Bang, jika kita makan jagung, jangan lupa pakai saus. Jika kita ada di Bandung, jangan lupa naik bandros. Jangan dimasukin api ya, jangan masukin api.
Aura kasih pakai kaos. Terima kasih sudah naik panos. Jangan dimasukin hati. Ketawa ya kan. Apalagi kalau ini kan ada lagi kan. Aura kasih bisa Mariana. Terima kasih Kasadayana. Oh pantun. Baik, tolong barisan kembali barang bawahnya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Mau menaik mobil, barang dengan salam. Maka saya tutup dengan wassalamualaikum